Untuk membuktikan pengabdiannya kepada Najashi, Abraha membangun gereja yang sangat besar dan megah pada waktu itu, yang dinamakan Gereja Al-Qulais atau disebut juga Ka'bah Yaman. Karena di sisi lain, Abraha membangun Gereja Al-Qulais, tujuannya agar haji yang dilakukan oleh bangsa Arab, beralih ke Gereja Al-Qulais. Maka Abraha mengirim surat kembali kepada Najashi. Sekedar info, Najashi adalah sebutan bagi penguasa di wilayah Habasyah, atau dikenal juga dengan Ethiopia, suatu kerajaan di wilayah Afrika. Saya telah membangun gereja yang besar, sebagai bentuk pengabdian saya terhadap Najashi, dan saya pastikan seluruh wilayah Jazirah Arab akan tunduk dan beribadah di gereja ini. Maka Abraha memaksa semua bangsa Arab untuk datang dan beribadah di Gereja Al-Qulais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Sirah Nabawiyah Channel adalah channel yang menceritakan tentang perjalanan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kisahnya dimulai dari Nabi Ibrahim alaihi salam sampai kematian Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saat ini, Info Sirah Nabawiyah Channel masih menceritakan peristiwa-peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan episode sebelumnya, setelah Raja Yaman Abraha membangun sebuah gereja besar yang dinamakan Al-Qulais, atau disebut juga Ka'bah Yaman. Abraha mulai menyebarkan agama Nasrani dengan aktivitas yang gencar dan sasaran yang seluas-luasnya, hingga memaksa semua bangsa Arab untuk beribadah di Gereja Al-Qulais. Hingga akhirnya, semua aktivitas dakwah Abraha sampai kepada orang-orang Ahlu Nasi, dan ada salah satu orang dari Ahlu Nasi pergi ke Yaman. Dia secara diam-diam mengendap-endap pada malam hari, dan menerobos masuk ke Gereja Al-Qulais, lalu melumuri kiblatnya dengan kotoran. Tatkala mengetahui pelecehan ini, meledaklah amarah Abraha, dan serta-merta dia mengerahkan pasukan besar, yang berkekuatan sebanyak 60.000 personil, dan 13 ekor gajah perang terbaik, yang didatangkan dari Habasyah, juga gajah pemimpin yang paling besar, bernama Gajah Mahmud, untuk meluluh lantakkan kota Mekah, dan menghancurkan Ka'bah. Siapakah Ahlu Nasi ini? Ahlu Nasi dalam arti etimologi adalah menelambatkan. Ahlu Nasi adalah sekelompok orang di kota Mekah, yang diambil dari tokoh-tokoh yang dianggap pintar, berakal dan bijaksana, yang bisa membolak-balikan nama-nama bulan, dan memajukan atau mengundurkan bulan, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa." Quran Surat At-Taubah ayat 36. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu,
Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh setan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surat At-Taubah, ayat 37. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab hidup dari peperangan, dan dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan di 4 bulan itu tidak boleh berperang atau disebut Al-Ashurul Hurum. Dikarenakan ada 3 bulan yang berdekatan, tidak boleh berperang, dan bagi orang Arab, itu adalah waktu yang lama, karena keyakinan mereka waktu itu harus berperang, agar kebutuhan hidup tetap terpenuhi. Dan kelompok ahlu nasi ini, bisa menggeser bulan, misal sekarang bulan Muharram, maka oleh ahlu nasi diganti menjadi bulan Safar, agar mereka bisa berperang, Muharram diganti jadi bulan depan, dan yang lainnya. Orang-orang ahlu nasi ini, sisi buruknya memang kelompok yang suka berperang, akan tetapi sisi baiknya kelompok ini sangat memuliakan Ka'bah. Kelompok ahlu nasi ini siap mati, apabila ada orang yang mencoba mengganggu Ka'bah, atau ada orang yang mencoba melecehkan Ka'bah. Apalagi Raja Yaman waktu itu yaitu Abraha, membangun gereja yang amat megah di Yaman, dengan tujuan, agar orang-orang Arab mengalihkan haji mereka ke gereja Al-Qulais di Yaman, dan memaksa orang-orang Arab agar beribadah di gereja Al-Qulais. Niat buruk Abraha pun, terdengar oleh kelompok ahlu nasi, dan ada satu orang dari kelompok ahlu nasi ini, yang pergi ke Yaman, dan secara diam-diam mengendap-endap pada malam hari, dan menerobos masuk ke gereja, lalu melumuri kiblat gereja dengan kotoran. Yang akhirnya, Abraha pun setelah mengetahui pelecehan terhadap gerejanya, yang dilakukan oleh orang dari Mekah, dan dari kelompok ahlu nasi, meledaklah amarah Abraha. Dan serta-merta Abraha mengerahkan pasukan yang sangat besar, untuk menyerang kota Mekah, dan menghancurkan Ka'bah. Jangan lewatkan kisah menarik selanjutnya, yaitu Abraha dengan pasukan yang sangat besar, menyerang kota Mekah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam pentas sejarah pasukan Abraha ini, disebut juga dengan pasukan penunggang gajah atau Ashabul Fil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.